Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan diam-diam sedang mempertimbangkan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf sebagai calon mitra bahkan pemimpin masa depan Iran. Benarkah klaim Trump soal negosiasi terkait dengan Mohammad Bagher Ghalibaf? Sejauh mana dampak manuver Trump kali ini pada perang yang masih berlangsung? Kita bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Bung Hasibullah Satrawi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam. Iya, ini kan kalau kita lihat ya, Trump ini tampaknya mengincar sosok Mohammad Bagher Ghalibaf kemudian untuk bisa menggantikan Mojtaba Khamenei. Tapi kemudian Ghalibaf sendiri membantah tidak ada negosiasi dan segala macam. Apa sebenarnya yang ingin hendak dimainkan oleh Presiden Trump? Ya, terima kasih. Saya secara pribadi memang mencatat bahwa ada perkembangan cukup signifikan terutama setelah terjadinya yang saya sebut sebagai drama 584 jam, yaitu statement atau pernyataan pers yang begitu optimistis yang disampaikan oleh Presiden Trump, yang itu menurut saya menggambarkan tentang situasi perang dalam versi Amerika, dalam versi Trump, termasuk bayangan bagaimana ini akan berakhir, termasuk gambaran bahwa perundingan seperti apa yang sedang berjalan, dan juga bahwa sosok-sosok yang diharapkan bisa terlibat dalam perundingan itu bahkan digambarkan sebagai calon pemimpin masa depan Iran. Nah, salah satu yang kemudian betul dicari-cari oleh media adalah Mohammad Bagher Ghalibaf ini. Jadi saya menganggap ini memang bagian daripada perkembangan yang terjadi di dunia semenjak memasuki atau akibat daripada faktor drama 584 jam, yaitu drama atau pernyataan-pernyataan dramatis ya. Pernyataan-pernyataan dramatis yang sangat ditekankan oleh Donald Trump pada kurang lebih 884 jam setelah perang ini berlangsung. Nah, persoalannya memang di satu sisi saya secara lebih utuh barangkali lebih halus menyebutnya sebagai pementasan dramaturgi yang diharapkan mungkin bagi Trump ini para pihak kemudian bergerak ya, bergerak sesuai dengan yang dia harapkan. Kenyataannya mungkin belum terjadi sesuai dengan yang diharapkan, tapi dengan unsur-unsur cerita, dengan struktur-struktur cerita, aktor-aktor yang sudah dibuat, termasuk para media, paling tidak Trump berharap ending daripada perang ini, akhir daripada perang ini, yaitu seperti yang disampaikan bahwa perang ini dimenangkan total oleh Amerika dan Iran sekarang sangat ingin berunding dan hal-hal optimistis lainnya. Saya minimal dua hal saya baca di situ untuk mewujudkan yang dipikirkan oleh Trump. Yang pertama secara tempo atau fase. Ini kan kalau kita jumlahkan dari 2 hari terakhir dan ditambah 5 hari ultimatum dia, itu kan betul-betul memenuhi unsur 4 minggu ya dari perang ini. Trump sempat sampaikan kurang lebih perang ini 4 sampai 5 atau 6 minggu. Jadi ada kayak semacam skenario yang ingin dipaksakan oleh Trump berakhir sesuai dengan keinginannya. Dan yang kedua, kalau kita lihat secara substansinya, yaitu bahwa dia ingin menang total, menang besar, maka kemudian unsur-unsur dalam tanda kutip cerita atau bahan yang disampaikan itu disajikan sedemikian rupa di dalam konferensi pers yang saya sebut sebagai drama 584 tadi, Mbak. Oke, Anda menyebutnya ini merupakan drama yang kemudian memang sengaja dimainkan begitu oleh seorang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tapi saya ingin tahu juga respon Iran dengan adanya pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Amerika Serikat, dalam hal ini adalah Presiden Trump begitu. Apakah ini justru ada dinamika tersendiri di internal Iran, atau kemudian justru pernyataan-pernyataan Trump ini justru semakin menyolidkan Iran untuk ke depan ya? Ya, saya rasa kalau kita lihat lepas daripada retorika yang dibangun oleh Presiden Trump ini, kemudian lihat laporan-laporan di lapangan, maka memang kejadiannya adalah justru hal-hal yang bersifat kontras, bahkan lebih daripada kontras,
bersifat kontraproduktif. Kenapa saya bilang kontras? Yang pertama, sekarang aja kita lihat di laporan Al Jazeera itu, rudal-rudal Iran itu masih menyasar ke kota-kota di Israel, termasuk di Tel Aviv. Ini yang terbaru, dan sebaliknya dari Israel juga dilaporkan masih melakukan serangan termasuk kepada fasilitas gas yang dimiliki oleh Iran. Jadi versi yang dibuat oleh Presiden Trump itu bahkan juga tidak mampu menahan Israel sendiri untuk sesuai dengan yang dia buat, karena memang sekali lagi kepentingan politik di antara Amerika dengan Israel berkaitan dengan akhir dari perang ini akan menjadi perbedaan yang cukup tajam. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan tadi bukan hanya kontras tapi bahkan juga kontraproduktif. Kata tentang tokoh yang disampaikan, yaitu Muhammad Bakir Galibaf tadi. Saya sampaikan di komentar, justru orang yang disanggap sebagai pemimpin masa depan menganggap yang disampaikan Trump adalah sebagai berita bohong dan manipulasi pasar. Saya menduga itu benarnya karena memang pernyataan Trump ini kemudian mampu menekan harga minyak di pasar. Jadi ini bagian daripada permainan, bagian daripada skenario yang dimainkan oleh Trump dengan berbagai macam kepentingan yang ada. Dan lebih mengerikan lagi kalau benar, karena kan saya ikutin yang disampaikan oleh elit-elit Amerika, minimal kan ada 3 yang dulu disampaikan oleh Trump itu dianggap sebagai orang-orang yang baik untuk memimpin Iran ke depan. Sekarang telah disebutkan 1, yaitu Muhammad Bakir Galibaf ini, yang kalau kita baca profilnya di internet justru itu sosok yang lebih keras bahkan ya, lebih keras yang diharapkan oleh Trump yang dianggap mungkin lebih pro barat, lebih akomodatif terhadap Amerika. Nah, ini justru orang yang bersikap anti perundingan gitu. Jadi saya buat justru orang-orang yang diprofil oleh Trump sebagai pemimpin Amerika ke depan justru orang-orang yang justru sebenarnya problem gitu. Walaupun sekali lagi karena dia ingin tokoh alternatif, maka kemudian dia sebutkan nama-nama. Justru yang kita lihat di lapangan sekali lagi ini kan saling berebut tangan yang mana. Kalau bahasanya Netanyahu, tangan di atas di bawah. Sekarang yang terbaru Teheran menolak untuk ada utusan yang namanya Witkoff dan Kushner itu. Dia lebih misalkan wakil presiden Amerika, dan Putin mengatakan Trump yang memutuskan siapa yang akan terlibat dalam perundingan. Oke, nah ini yang menarik juga. Itu artinya sosok Muhammad Bagir Galibaf ini yang semula diincar oleh seorang Trump untuk bisa berupaya bisa lebih punya negosiasi, punya relasi sejarah dengan Amerika Serikat ataupun Israel, lebih pro barat dalam tanda kutip. Ini bisa dikatakan salah sama sekali ya. Justru sosok Muhammad Bagir Galibaf ini justru menurut Anda lebih keras dibandingkan dengan Mojtaba Khamenei. Ya, paling saya tidak berani untuk mengatakan salah sama sekali, karena sekali lagi orang di level pengambil kebijakan utama seperti Presiden Donald Trump atau pemimpin manapun, saya yakin punya data-data yang jauh lebih banyak dibanding kita yang sumber data jauh lebih rendah dibanding mereka. Cuman sekali lagi kalau dibaca dari data-data yang terjadi di lapangan itu sampai sekarang paling tidak itu tidak sesuai dengan info-info lain yang disampaikan minimal oleh Iran. Walaupun saya yakin kalau kita katakanlah sekarang ada 2 versi Amerika dan 2 versi Iran gitu ya, kita bisa ambil misalkan posisi tengahnya. Posisi tengahnya itu misalkan dalam soal perundingan, itu Trump menggebu-gebu mengatakan bahwa kita sudah masuk dalam perundingan dengan segala macam klaim keberhasilannya, sementara Iran menepis bahwa tidak ada perundingan, paling yang terjadi adalah surat menyurat gitu. Jadi ini kan artinya memang ada upaya PDKT, kalau bahasanya anak sekarang ada PDKT dibangun, tapi kemudian tidak sampai bahasanya anak sekarang halu mungkin seperti yang disampaikan oleh unsur-unsur di sini gitu. Jadi saya yakin ada fakta-fakta coba mediasi yang dilakukan dan sekarang berada dalam perebutan siapa yang bisa mendikte. Nah, kalau dilihat dari gaya komunikasi Amerika, sudah pasti dia ingin mendikte walaupun sekali lagi dengan ruang yang
terbatas. Karena itu saya menganggap kompres yang disampaikan oleh Presiden Trump di menit 584 itu sebagai skenario besar atau upaya besar untuk Oke. kemudian membentuk arah semuanya. Oke, tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya selanjutnya, ketika Trump cawe-cawe untuk bisa memilih pemimpin Iran menggantikan Mojtaba, realistiskah itu terjadi? Itu kembali kepada pasal 1 yang sudah menjadi kesalahan utama Trump, yaitu Trump salah mendiagnosa Iran, salah membaca Iran, sehingga dengan bunuh pemimpin tertinggi dianggap Iran bisa diselesaikan seperti di Venezuela. Jadi kalau koreksi terhadap pasal pertama itu tidak dilakukan, saya khawatir Amerika dan Israel terus terjebak dalam kesesatan pasal pertama itu. Pasal pertama itu adalah kesalahan utamanya. Sampai sekarang Iran berdiri kokoh, ada pemimpin, ada penanggung jawabnya, ada bahkan Majelis Tinggi Keamanannya itu Ali Larijani sudah dibentuk penggantinya, yang itu lagi-lagi orang yang jauh lebih keras. Jadi saya melihat ini memang upaya dari para pihak untuk tidak menyerah ya. Jadi Amerika tetap dengan versinya dia ingin sebagai penentu, tapi Iran juga dengan versinya dia tunjukkan bahwa dia tidak tunduk sampai sekarang. Israel apalagi dia punya kepentingan sendiri bahwa dia tetap ingin menekuk Iran, kalau tidak bisa sekarang bahkan beberapa bulan dia akan ladeni. Tapi sekali lagi Amerika, Trump dia tidak punya opsi lebih panjang. Dia ditekan oleh politik, dia ditekan oleh ekonomi, dan saya yakin ke depan kita juga akan lihat bagaimana perbedaan kepentingan di antara Amerika dengan Israel justru yang kepentingannya berbeda. Dan bacaan skenario terburuk kalau bagi Israel adalah Trump mengumumkan gencatan senjata dengan Iran, lalu kemudian Israel sendirian, seperti yang terjadi dalam skenario gencatan senjata antara Amerika dengan Houthi pada tahun 2025 kalau tidak salah. Oke, baik. Nanti kita akan lihat bagaimana dinamika yang akan terjadi setelah beberapa pernyataan Trump ini terus dilontarkan. Terima kasih pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.